Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami menjalaninya. Pagi ini kami kembali ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin merasakan bagaimana persekutuan dengan Tuhan menguatkan perjalanan hidup kami dan menolong kami untuk memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu berkati apa yang boleh kami dengarkan lewat firman Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan apa yang menjadi penjelasan dari firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema persekutuan yang bertumbuh. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, ayatnya yang ke-37 sampai ke-47. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati,
Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tema renungan pagi ini adalah persekutuan yang bertumbuh. Saya mau bertanya saudara, bertumbuh itu sama tidak dengan bertambah? Tentu kita akan katakan berbeda. Kenapa? Bertambah itu belum tentu bertumbuh. Tetapi bertumbuh itu sudah pasti harus bertambah. Nah saudara, apa yang saya sampaikan ini tentu ada dasarnya. Dasarnya ini adalah sebuah kesaksian saudara yang dialami oleh seorang pendeta yang bernama Juan Carlos Ortiz. Juan Carlos Ortiz ini saudara, dia adalah seorang pendeta yang terkenal di Buenos Aires, Argentina. Jadi pada masanya dia seorang pendeta yang dikagumi banyak orang. Sebab di jemaatnya itu awal-awal dia memiliki jemaat sekitar hanya 180-an. Tetapi kemudian dengan khotbah-khotbahnya, dengan seminar dan apa yang dilakukannya, jumlah itu bertambah sampai 3 kali lipat. Sehingga pendeta Juan ini lalu menjadi orang yang benar-benar sangat serius untuk mengembangkan jemaatnya. Dia rajin belajar, mengikuti banyak seminar-seminar, mempraktekkan seluruh pengetahuannya itu kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Dan ia juga termasuk pendeta yang diundang oleh jemaat-jemaat lain dimanapun jemaat itu menyukai khotbah-khotbah dan seminar-seminar seorang pendeta Juan. Nah saudara-saudara, situasi seperti ini tentu membuat hati pendeta Juan itu senang, karena dia menikmati sekali segala upaya, daya pikirnya, rancangan-rancangannya terkait dengan persiapan program-program, lalu juga penyampaian firman Tuhan atau khotbah-khotbahnya, ceramahnya, ketika dia melayani konseling, memberikan katekisasi, membuat tulisan-tulisan rohani, dan segala sesuatu yang memacu dia untuk mengembangkan jemaatnya. Namun saudara, anehnya ketika nanti dia selesai dengan segala kesibukannya itu di malam hari, selalu saja timbul rasa gelisah di dalam dirinya dan merasa tidak puas setiap kali ia sampai di rumah dan beristirahat. Sampai pada satu saat situasi kegelisahannya itu mengganggu kondisi dari pendeta Juan ini. Dan beberapa waktu lamanya akhirnya dia mencari waktu untuk cuti dari segala pelayanan, dan dia mencari waktu untuk berada di dalam situasi yang lepas dulu dari segala kesibukannya. Dia menyepi sendiri, dia berefleksi dengan segala sesuatu yang sudah dijalaninya. Nah beberapa hari kemudian saudara, ketika dia menulis, dia tiba-tiba merasakan ada kuasa Roh Kudus menaungi dirinya dan batinnya. Pendeta Juan ini beberapa waktu merasa gelisah, menyebabkan dia bertanya pada saat itu kepada Tuhan, apa sih yang sebenarnya dia sudah lakukan? Nah pada refleksinya itu ternyata dia menemukan jawaban Tuhan. Tuhan mengatakan pada dirinya, Juan, apa sih sebenarnya yang sudah engkau lakukan? Apakah engkau melayani aku dengan sungguh-sungguh melalui gerejamu? Atau engkau sudah melakukan tindakan bisnis? Engkau mempromosikan Injil seperti orang mempromosikan Coca-Cola. Engkau memakai semua kiat-kiat yang engkau pelajari. Tetapi di mana engkau menempatkan aku hadir? Di mana tanganku di dalam semua yang engkau kerjakan itu? Lalu pendeta Juan ini terkejut dan dia berhenti menulis. Lalu kata-kata dari pikiran dan batinnya itu kembali muncul. Engkau menyangka bahwa gerejamu itu bertumbuh.
dari 180-an orang bisa menjadi 600 orang. Tetapi sebenarnya gerejamu itu tidak bertumbuh, hanya bertambah. Anggotanya bertambah, itu benar. Tetapi kualitas mereka tetap saja seperti sebelumnya. Dulu gerejamu itu memiliki 180-an bayi rohani. Nah sekarang pun juga gerejamu itu bertambah dengan 600 bayi rohani. Lalu kemudian Pendeta Juan itu benar-benar menjadi syok dengan refleksi yang dia lakukan. Selama ini ia merasa bangga telah menggembalakan jemaat yang besar. Dan jemaatnya juga tentu bangga karena mereka menjadi bagian dari gereja yang besar dan maju itu. Dan di antara gereja lainnya di daerah Argentina itu. Nah, apa yang dialami oleh Pendeta Juan ini, saudara, tentu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Apalagi bila kita tidak mengalami apa yang namanya pertumbuhan rohani. Di dalam Ibrani pasal kelima ayat 12-13 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah saudara, dari apa yang diungkapkan kitab Ibrani ini, kita bisa melihat bahwa seringkali kita begitu bangga dengan gereja yang bertambah-tambah jumlah anggotanya. Tetapi kita tidak menjadi kritis ketika kita melihat apakah pertambahan itu dibarengi juga pertumbuhan rohani dari sisi kualitasnya. Nah sayangnya kita tidak menyadari akan itu. Bahkan kita membiarkan kadang-kadang jemaat Tuhan itu tidak bertumbuh seperti bayi-bayi rohani tadi. Saudara, peristiwa Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai pertambahan jumlah orang-orang percaya yang instan, tetapi ia juga berbicara tentang pertumbuhan kehidupan rohani orang-orang percaya pada awal gereja. Nah, apa rahasia pertumbuhan dari jemaat mula-mula itu atau jemaat awal ya, yang menjadi sebuah contoh dan teladan bagi jemaat-jemaat yang lain? Nah, saudara, sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita pelajari ketika kita bisa melihat jemaat yang bertumbuh. Pertama adalah bahwa anggota-anggota jemaatnya selalu merindukan pertobatan di dalam hidupnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-14, kita membaca Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi. Nah, siapa orang-orang Yahudi itu, saudara? Orang-orang Yahudi itu adalah mereka-mereka yang sebenarnya sudah pasti mereka sering melihat bagaimana karya Yesus dan juga karya-karya para rasul. Dan mereka juga adalah orang-orang yang mendengarkan Injil, orang-orang yang menyaksikan sendiri mujizat-mujizat yang yang terjadi, yang dilakukan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus dan lain-lainnya. Nah, bahkan mereka juga adalah orang-orang yang menyaksikan juga mungkin kematian Yesus di kayu salib di Golgota. Dan juga mendengarkan bagaimana ada kabar kebangkitan dari Kristus itu. Tetapi saudara, itu rupanya tidak membawa satu peristiwa di mana mereka boleh melihat peristiwa-peristiwa itu mendorong mereka untuk maju di dalam Tuhan. Mereka masih belum bersungguh-sungguh di dalam memahami panggilan Tuhan. Nah, tetapi puji Tuhan, saudara, kalau kita membaca di dalam pembacaan kita yang disampaikan di dalam ayat 14-36, maka dikatakan juga di dalam ayat 37-41 bahwa ketika mereka mendapatkan teguran ya dari khotbah yang disampaikan itu, maka dikatakan hati mereka itu terharu
Lalu baru disitulah mereka mengalami pertobatan. Mereka percaya dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Jadi ada begitu banyak orang yang sebenarnya kalau boleh dikatakan sudah masuk kategori Kristen, tetapi belum mau bertumbuh, belum mengalami pertobatan yang sungguh, dan karena itu kehidupan mereka juga tidak menunjukkan buah-buah yang nyata. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua itu adalah memelihara semangat persekutuan di dalam ibadah dan juga di dalam membangun jemaat Tuhan. Gereja mula-mula saudara itu dapat membangun semangat persekutuan itu. Kebersamaan mereka itu benar-benar sangat kuat. Dan dikatakan kembali di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dan 46 sampai 47 dikatakan bahwa mereka itu bertekun dalam pengajaran persekutuan, mereka berdoa, belajar saling melayani dan memuji Allah. Nah, saudara, hal ini tentu mendatangkan berkat-berkat Tuhan yang sangat nyata. Bukan saja dalam arti pertambahan mereka sebenarnya, tetapi bagaimana mereka bertumbuh tiap-tiap hari sehingga melalui pertumbuhan rohani mereka, kualitas persekutuan mereka, bagaimana mereka melayani satu dengan yang lain, bagaimana ego mereka itu mereka turunkan ya, dan diganti dengan sebuah panggilan penyerahan diri kepada Tuhan, itu justru membawa dampak bagaimana orang-orang di sekitar mereka itu tersentuh dengan gaya hidup dan cara hidup jemaat mula-mula ini. Dan inilah yang membuat justru pertumbuhan itu menjadi nyata. Jadi bukan hanya sekedar melihat sesuatu yang dari luar dari pertambahannya, tetapi bagaimana pertumbuhan rohani itu menjadi begitu nyata di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Nah saudara, karena itulah dalam kehidupan kita sebagai jemaat GKI Surya Utama, yang tentunya kita bersyukur bahwa perjalanan persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita ini sudah cukup panjang ya. Tetapi apakah panggilan dan kerinduan dari jemaat ini menjadi sebuah panggilan yang menyeluruh, yang setiap bagian-bagiannya itu mau ya, membawa diri mereka pada satu kerinduan untuk membangun diri mereka dalam pertumbuhan yang berkualitas? Atau sebaliknya, mereka menjadi orang-orang yang hanya sekedar melakukan ibadah atau persekutuan sebagai sebuah rutinitas, sebagai sebuah kewajiban, dan tidak ada keterikatan sebagai sebuah persekutuan di dalam satu tubuh Kristus. Apa yang mereka jalani itu tidak lagi mereka hayati dalam panggilannya sebagai gereja, sebagai jemaat yang Tuhan mau supaya kita bukan saja bertambah di dalam jumlah, tapi juga bertumbuh secara rohani. Oleh karena itu, mari saudara, baik saya sebagai pendeta, ataupun juga rekan-rekan penatua, ataupun juga yang ada di komisi-komisi, pokja, panitia, dan siapapun kita, marilah kita bersama-sama membangun kehidupan kita, bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kita aktif begitu ya, kita sibuk dengan pelayanan, tapi juga kita selalu merindukan adanya pertumbuhan rohani kita, spiritualitas kita, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata di dunia ini, kita bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami, di mana kami adalah bagian dari keluarga besar GKI Surya Utama, di mana Tuhan menempatkan kami dan juga mempercayakan seluruh talenta karunia yang kami miliki untuk bersama-sama bertumbuh di dalam kehidupan persekutuan GKI Surya Utama. Kami bersyukur untuk diingatkan bahwa siapapun kami harus berperan serta di dalam kehidupan bergereja, agar kami tidak hanya menghayati panggilan kami sebagai kerutinan atau kewajiban,
tapi kerinduan yang sungguh-sungguh Tuhan untuk membangun spiritualitas kami. Sebab kami tahu Tuhan mau memakai kami menjadi alat kesaksian-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ketika kami ada bersama-sama sebagai bagian dari keluarga besar GKI Surya Utama, ataupun juga ketika kami ada di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, atau juga ketika kami menjadi bagian dari anggota masyarakat. Oleh karena itu, berkati setiap kami Tuhan, berikan selalu kerinduan untuk senantiasa melekat pada Tuhan, membangun spiritualitas dengan kerinduan yang besar, dengan keinginan untuk selalu menambahkan apa yang mungkin masih kurang di dalam kehidupan iman kami. Tuhan, kami juga berdoa, pakailah gereja-Mu, baik dari para pendetanya, dari penatuannya, dan pelayan-pelayan aktivis lainnya, supaya melalui kehadiran mereka, baik jemaat maupun juga simpatisan GKI Surya Utama, boleh merasakan berkat-berkat lewat pelayanan yang dilakukan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk kehidupan keluarga kami, berkati hubungan-hubungan yang mungkin renggang, menjauh, dan kami boleh kembali hidup di dalam kasih dan pengampunan, sehingga keterikatan dalam rumah tangga, keluarga, kembali boleh direkatkan satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan kami bergereja, Tuhan berkati, terutama juga dalam pelayanan di Pokja Doa, Tuhan berkati para pengurusnya, untuk boleh terus mengembangkan pelayanan-pelayanan doa yang membuat kami juga boleh bertumbuh di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masyarakat di tengah-tengah situasi saat ini yang kami tahu bahwa kami sudah menjelang pemilihan umum, pesta demokrasi di tahun depan. Biarlah Tuhan menolong agar pemerintah pusat dan daerah tetap dapat mengendalikan situasi yang ada. Dan partai-partai yang saat ini berlomba satu dengan yang lain memenangkan demokrasi yang ada di Indonesia ini, biarlah mereka juga tetap diingatkan untuk mengedepankan kehidupan masyarakat Indonesia ini ya Tuhan, bukan kepentingan partai mereka atau kelompok mereka. Sehingga Indonesia boleh melalui pesta demokrasi ini dengan aman terkendali, dan kami akan memiliki seorang pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, selalu merindukan negara-negara yang bertikai untuk kembali ada di dalam perdamaian. Pakailah orang-orang yang tepat ya Tuhan untuk menggerakkan situasi ini, sehingga masyarakat dunia juga boleh merasakan kedamaian dan terus boleh bertumbuh di dalamnya, bukan dengan situasi perang dan lain sebagainya. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan, doa syafaat ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.